Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 13. Jendra sedikit terganggu mendengar pujian yang diberikan kepada wanita yang dibencinya. Namun, ia akui bahwa masakannya memang enak. Lebih enak dari buatan Mamita, yang biasa ia santap setiap hari. Mamita, jangan lupa nanti cek kondisi Elisa. Jangan lupa juga untuk memandikannya dan mengganti pakaiannya. Perawat yang biasanya minta izin, katanya baru bisa kembali besok, pinta Jendra. Baik, Tuan. Akan saya lakukan nanti. Jendra kembali menikmati sarapannya. Meskipun masih kesal dengan Syahnas, makanan seenak itu tidak bisa ia abaikan. Ia benar-benar menikmatinya. Sesekali ia melirik ke arah para pelayan. Memperhatikan Syahnas yang masih terlihat cantik, walaupun mengenakan pakaian pelayan itu. Ah, sial! Umpatnya lirih. Semalam, ia tidur di ruang kerjanya. Tapi, ia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya resah. Ia sudah terbiasa tidur dengan seseorang yang dipeluknya. Namun, ia sendiri yang menginginkan untuk tidak tidur bersama wanita itu. Akhirnya, ia hanya bisa tidur selama beberapa jam saja. Syahnas membawa sebuah bak kecil, berisi air hangat dari arah kamar mandi. Ia membawanya ke arah ranjang Elisa terbaring. Ia mengajukan diri untuk membantu membersihkan tubuh istri sah Jendra itu, saat Mamita bertanya kesediaan para pelayan. Para pelayan terlihat enggan untuk mengurus Elisa. Memang biasanya ada perawat khusus, yang bertugas membersihkan badan Elisa dan tubuhnya. Hai, Elisa, aku datang lagi. Aku minta izin untuk membersihkan tubuhmu, ya, sapanya. Meskipun Elisa tak bisa memberikan respon, Syahnas tetap mengajaknya bicara. Selama berada di rumah itu, Syahnas sering mengunjungi kamar Elisa secara diam-diam. Terkadang ia hanya sekedar menyapa, atau menceritakan apa yang dialami di rumah itu. Ia berharap, wanita itu bisa kembali menunjukkan tanda-tanda kesadarannya seperti waktu itu. Syahnas menyibakkan tirai jendela, agar sinar matahari bisa masuk ke dalam kamar. Ia menarik selimut yang menutupi tubuh Elisa. Pertama, ia mengusapkan kain lap yang telah dicelupkan pada air hangat untuk membersihkan wajah wanita cantik itu. Elisa seperti seorang putri yang tertidur, kulitnya sangat putih dan bersih. Syahnas mengusapnya secara hati-hati dan perlahan. Terima kasih. Kamu sudah mau membantuku mengurus nyonya muda, ucap Mamita. Ia datang ke kamar, membawa pakaian ganti untuk Elisa. Tidak apa-apa, Mamita. Aku juga pernah menyeka ibuku saat dia sakit, ucap Syahnas. Ia jadi teringat kembali pada ibunya, yang masih terbaring di rumah sakit. Ia belum sempat kembali mengunjunginya. Untuk meminta izin kepada Jendra sangat sulit, apalagi dalam kondisi mereka bertengkar. Mamita melihat ketulusan dari cara Syahnas memperlakukan Elisa. Sebagai wanita yang membersamai seorang pria yang sama. Seharusnya Syahnas membenci Elisa, dan berusaha untuk menguasai Jendra sepenuhnya. Jujur aku sangat membencimu. Saat pertama kali tahu, Tuan akan membawa wanita lain ke rumah ini. Kata Mamita secara terang-terangan. Ia membantu Syahnas, mengusapkan kain setengah basah ke tubuh Elisa. Syahnas agaknya kaget, mendengar tiba-tiba Mamita mengatakan hal seperti itu. Aku sangat menyayangi nyonya muda, dia sudah kuanggap seperti putriku sendiri. Tuan juga sangat mencintainya. Sayangnya, nyonya Rania terlalu egois, untuk menuntut sesuatu yang tidak bisa nyonya muda lakukan. Tuan Jendra sudah mengatakan alasannya, untuk membawamu ke sini. Tapi, aku tetap tidak bisa menerimanya. Kamu sangat cantik, dan aku takut Tuan akan tergoda dan melupakan nyonya muda. Aku juga takut, kamu akan berbuat jahat kepada nyonya muda. Syahnas tercengang mendengar penuturan Mamita. Ia tidak mengira, wanita parubaya itu akan mencurigainya bersikap sekejam itu. Itu kedengaran sangat menyeramkan, Mamita. Aku sama sekali tidak pernah berpikir sampai sejauh itu, kilah Syahnas. Siapa yang akan percaya kata-kata seperti itu? Tuan seorang lelaki tampan dan kaya raya. Banyak wanita yang menginginkannya, ujar Mamita.
Syahnas menganggukkan kepalanya. Itu benar, dia memang tampan dan menawan. Tapi, aku lebih membutuhkan uangnya karena alasan pribadi. Itu juga yang membuatku sampai bisa berada di sini. Ia berpindah menyeka bagian tangan dan lengan Elisa. Apa kamu tidak mencintai Tuan? Telisik Mamita. Syahnas menggeleng, ia tak memikirkan lagi apa yang namanya cinta. Ia hanya berharap bisa hidup dengan tenang dan punya cukup uang. Aku ingin segera hamil, dan melahirkan anak untuknya. Lalu pergi dengan tenang dari rumah ini, kata Syahnas. Aku juga berharap, Elisa bisa segera sadar dari koma. Dia sudah melewati banyak waktu yang menyakitkan. Seharusnya dia juga bisa bahagia, sambungnya. Mata Syahnas berkaca-kaca. Memandangi wanita yang tengah terbaring itu membuatnya kasihan. Apalagi ia sering mendengar Rania yang mengumpat di depan Elisa. Aku dengar kamu juga sudah menikah, ucap Mamita. Syahnas menyunggingkan senyum. Itu benar, aku sudah punya suami. Kedengarannya sangat aneh. Tidak mungkin ada seorang suami yang merelakan istrinya bersama lelaki lain, ujar Mamita. Di dunia ini segalanya tidak ada yang tidak mungkin, Mamita. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan uang. Terkadang Syahnas menyesali keputusannya. Ia merasa bodoh, bisa terjerat dengan hubungan yang sangat rumit. Ia juga merasa tidak terlalu bisa mempercayai suaminya sekarang. Apalagi tentang masalah uang, yang jelas-jelas dipakai seenak hati oleh Aditya. Aku harap, kamu tetap bisa bersikap baik kepada nyonya muda. Tolong jangan rusak cinta antara mereka, kata Mamita dengan nada memelas. Syahnas kembali menyunggingkan senyum. Aku akan menepati kata-kataku. Setelah tugasku selesai, aku akan pergi, Mamita. Sebelum aku pergi, aku juga berharap Elisa bisa sembuh. Dia harus hidup bahagia bersama Mas Jendra, dan anak yang nantinya akan aku lahirkan. Syahnas mengatakan hal itu dengan penuh keyakinan. Ia seakan mampu untuk menepis perasaan samar, yang terkadang singgah di hatinya. Sementara itu di tempat lain. Sayang, lain kali kamu nggak usah deh berurusan dengan orang kaya. Urusannya jadi repot, kan? Kamu juga terluka begini, kata Sonya dengan nada khawatirnya. Hari ini ia mengantar Aditya berobat ke rumah sakit. Wajah lelaki itu tampak babak belur, dan lengannya hampir patah akibat peristiwa malam itu. Dokter telah mengobati lukanya, dan memasang perban di area lengan. Sementara waktu, Aditya dilarang menggunakan tangan kirinya untuk mengurangi cedera. Aditya masih merasa kesal dengan kejadian malam itu. Seharusnya, ia bisa melewati malam yang indah dengan Syahnas, istri yang belum pernah disentuhnya. Bayangan sang istri kini memenuhi pikirannya, bahkan membuat ia tidak terlalu berselera pada Sonya. Ia benar-benar iri kepada Jendra, yang bisa memiliki istrinya. Sayang, kok kamu sekarang jadi lebih cuek sama aku? Padahal aku sangat peduli padamu, protes Sonya yang kesal, sambil memanyunkan bibirnya. Sebentar. Aku harus mengecek sesuatu, kata Aditya, saat ia melewati bagian informasi. Aditya mendekat kepada seorang pegawai wanita yang berjaga di sana. Permisi, boleh aku tahu? Di mana pasien bernama Sumi dirawat, yang beralamat di Babakan Garung? Tanya Aditya. Saat tadi ia ke rumah sakit. Ia sempat berkunjung sebentar ke ruang perawatan Ibu Syahnas sebelumnya. Namun, di ruang kamar yang ia persiapkan ternyata tidak ada Sumi. Sehingga ia ingin memastikan di bagian informasi. Maaf, Pak. Di sini tidak ada nama pasien yang dimaksud. Mungkin sudah pulang, kata si petugas. Itu tidak mungkin, dia merupakan salah satu pasien jantung, dan perlu perawatan cukup lama kata dokter, kilah Aditya. Maaf, Pak. Data yang Anda sebutkan benar-benar tidak ada, mungkin Anda salah. Aditya merasa bingung. Padahal ia ingin menggunakan Sumi, agar Syahnas bisa kembali tunduk kepadanya. Akibat kejadian kemarin, mungkin ia benar-benar akan kehilangan sumber dana bulanannya. Kalau begitu, ya sudah. Terima kasih, ucap Aditya. Sayang, Sumi itu siapa? Kenapa kamu mencarinya? Tanya Sonya penasaran.
Dia ibuku, jawab Aditya singkat. Perusahaan baru kita butuh suntikan dana lebih besar, Aditya. Apa kira-kira kamu punya cara? Tanya Jarvis. Aditya tampak berpikir. Seandainya hubungannya dengan Shahnaz masih baik-baik saja, mungkin ia akan mudah mendapatkan uang. Sayangnya, Jendra sudah pernah memergokinya hampir meniduri Shahnaz. Lelaki itu pasti tidak akan tinggal diam. Jatah 50 juta sebulan, yang seharusnya Aditya terima saja kini sudah hilang. Satu-satunya cara yaitu menemukan ibu mertuanya, agar bisa digunakan untuk memperalat Shahnaz. Aku akan memanfaatkan ibunya, maka Pulus akan terus mulus. Apa hasil penjualan produk baru, masih kurang untuk menutup biaya operasional? Bukankah perusahaan kita yang pertama, merilis produk itu dan belum ada saingan? Kita juga sudah melakukan promosi besar-besaran, ujar Aditya. Kamu benar, Aditya. Sayangnya, penjualan belum mencapai target yang kita tetapkan. Selama menunggu ketercapaian itu, perusahaan masih butuh suntikan dana. Kalau memang kamu bisa mendatangkan investor, itu akan jadi lebih baik. Tidak ada satupun orang dalam pikiran Aditya, yang terbayang bisa menjadi investor di perusahaan. Meskipun jabatannya mentereng sebagai CEO, ia sama sekali tak memiliki kenalan pengusaha ternama. Ia hanyalah seorang karyawan biasa. Ia budak korporat yang tiba-tiba menduduki posisi tinggi dengan jalan curang, mencuri ide perusahaan sebelumnya. Baiklah, nanti aku pikirkan lagi, kata Aditya. Jarvis tersenyum, ia mendekati Aditya dan menepuk pundak lelaki itu. Kamu memang pantas aku jadikan CEO perusahaan. Rasa tanggung jawabmu sangat besar, pujinya. Kalau begitu, aku pergi dulu ada urusan. Pamit Aditya, seraya meneguk habis sisa minuman dari dalam gelasnya. Aditya lantas pergi meninggalkan Jarvis dari meja bar. Ia menuju ke bagian lantai atas, yang berupa lorong dengan banyak kamar. Tanpa ragu, ia membuka salah satu pintu kamar tersebut. Terlihat di sana ada Sonya, dengan pakaian yang menggoda. Tengah duduk di atas pangkuan seorang lelaki. Melihat kedatangan Aditya, Sonya langsung bangkit, dan berjalan mendekati lelaki yang masih berdiri di depan pintu. Aku kira kamu tidak akan datang malam ini, sayang. Akhir-akhir ini kamu sibuk kerja terus, kata Sonya dengan nada menggoda. Kamu juga sepertinya sibuk bekerja selama aku bekerja, sindir Aditya. Sonya tersenyum kikuk. Ia lantas menarik tangan Aditya, dan membawanya ke kamar sebelah yang masih kosong. Harap maklumi aku, sayang. Kamu terlalu sibuk bekerja jadi aku kesepian. Tapi, kamu tetap nomor satu untukku, rayu Sonya. Ia memeluk tubuh Aditya dengan erat, ia senang melihat lelaki itu di sana. Aku datang bersama temanku, Jarvis. Dia juga masih ada di bawah, kata Aditya. Sonya mangguk-mangguk. Kenapa tidak kamu ajak saja dia ke sini? Tanyanya. Aditya memberi lirikan maut. Maksudmu mau main bertiga? Sonya segera menyadari perkataannya yang salah, ia kembali memeluk lelaki itu. Maksudku bukan seperti itu, sayang. Kita kan bisa bicara bertiga, aku juga ingin mendengar urusan bisnismu, kilahnya. Aditya mengambil sebotol minuman, lalu menuangkannya ke gelas dan meneguknya. Dia bilang perusahaan masih butuh suntikan dana. Aku sedang bingung bagaimana cara mendapatkannya, apa kamu kira-kira ada ide? Tanyanya. Mendengar pertanyaan itu, Sonya langsung terdiam. Ia juga mendekati lelaki itu karena uangnya. Kalau ditanya tentang nominal uang yang banyak, tentu saja dia tidak ada. Apa perlu aku menjual mobilku, ya? Tanya Aditya. Jangan. Jangan buru-buru kamu lakukan itu. Aku sepertinya ada kenalan pelanggan, yang mungkin bisa dirayu untuk membantumu. Sementara itu di tempat lain. Hoek, hoek. Jendra memuntahkan isi perutnya di dalam toilet. Regi membantu memijit tengkuknya, sampai lelaki itu merasa lebih baik. Hah? Jendra. Ada apa denganmu sebenarnya? Kenapa jadi seperti ini, guman Regi? Sudah lebih dari seminggu, kondisi Jendra tidak karuan. Lelaki itu benar-benar tidak bisa fokus terhadap pekerjaan.
Padahal biasanya, ia orang yang sangat antusias bekerja. Puncaknya malam ini, Jendra muntah-muntah saat diajak minum oleh rekan bisnisnya. Regi sampai geleng-geleng kepala. Jendra membasuh wajahnya dengan air keran. Kepalanya terasa pusing, dan badannya sedikit lemas. Aku rasa kamu itu sedang meriang, Jendra. Lebih baik kamu pulang ke rumahmu, usul Regi. Hah? Kamu pikir aku lemah? Meriang? Apa itu meriang? Sebenarnya, aku sedang tidak berminat saja untuk minum-minum. Kalau bukan kamu yang memaksa, aku tidak mau ikut ke sini, gerutu Jendra. Ia mengelap sisa-sisa air yang ada di wajahnya. Sejak awal datang ke sana, tubuhnya memang tidak terlalu sehat. Akhir-akhir ini ia sibuk mengurusi pekerjaan, Regi merayunya agar mau kumpul-kumpul di klub malam. Maksudku bukan meriang penyakit, tapi meriang, merindukan kasih sayang, ledek Regi. Jendra hanya tersenyum, dengan ucapan konyol sahabatnya itu. Sudah 2 minggu kan, kamu tidak pulang ke rumah? Apa tidak kangen dengan 2 wanitamu di rumah? Terutama Syahnas? Ucapan Regi membuat raut wajah Jendra berubah masam. Ia masih kesal terhadap wanita itu, sehingga lebih memilih tinggal di apartemen daripada pulang. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, dan lebih sering perjalanan bisnis keluar kota. Hanya sesekali saja ia pulang, untuk melihat kondisi Elisa, lalu ia akan pergi lagi. Badanmu ini hampir remuk, Jendra. Pulanglah dan suruh dia memijatmu supaya tidak kaku, ujar Regi sembari memijat pundak Jendra. Jendra menyingkirkan tangan Regi darinya dengan kasar. Kamu tidak usah bicara konyol. Aku hanya butuh istirahat, karena kebanyakan kerja, kilahnya. Kerjamu juga kurang bagus, kamu sering gak fokus. Pasti ada masalah di rumah, kan? Apa itu masalah dengan Syahnas? Telisik Regi. Ia penasaran dengan apa yang menimpa Jendra, temannya itu tidak mau bercerita apapun. Ketika mereka bekerja keluar kota, ia kira Jendra akan membawa serta Syahnas. Karena ia juga pergi dengan mengajak istrinya, Liana. Jendra lebih bergairah dalam bekerja saat mengenal Syahnas. Lelaki itu bahkan tidak mau Syahnas cepat-cepat hamil, karena ingin lebih lama bersenang-senang. Tapi, Jendra malah memilih tinggal di apartemen. Apa Syahnas akhirnya hamil? Tebak Regi. Hah? Kamu ini bicara apa? Kamu kan tahu, kalau dia aku suruh meminum obat penunda kehamilan, kilah Jendra. Ya, aku kira kamu membencinya karena sedang hamil. Tapi, bisa saja kan, dia tidak meminum obat yang kamu berikan? Bersambung.